Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Bin Hidayati, NIM 203-810-72-132. Sini saya akan menjelaskan mengenai makna pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum tertinggi dari produk hukum di Indonesia. Berikut maknanya. Yang pertama, sebagai sumber aplikasi dan pedoman. Yang kedua, sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Dan yang terakhir yaitu mengenai nilai-nilai universal dan setara. Berikut makna alamiah yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Pada alinea pertama itu mengungkapkan mengenai dalil objektif di mana ditegaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan dalam dalil subjektif menegaskan bahwa apresiasi bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pada alinea kedua itu berisi tentang cita-cita nasional bangsa Indonesia yang menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaban penilaian. Pada alinea ketiga memuat sebuah motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan, juga menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di alinea terakhir itu menunjukkan tentang tujuan dan prinsip bangsa Indonesia sebagai suatu dasar yang menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik yang mempunyai dasar falsafah Pancasila. Dalam undang-undang itu terdapat sebuah Pancasila. Pancasila sendiri memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung dalam sila pertama itu negara yang didirikan sebagai pengejawatahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua sebagai sumber fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang bersumber pada dasar filosofis, antropologis, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu sebagai penjelmaan sifat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sila keempat mengenai hakikat rakyat yang dimaksud adalah kelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dengan tujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah kenegaraan. Pada sila terakhir yaitu sila kelima, berfungsi sebagai tujuan negara dalam hidup kebersamaan, keadilan yang harus diwujudkan. Hakikat keadilan yang dimaksud yaitu keadilan salah satu hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan Tuhan. Sekian penjelasan mengenai makna pembukaan dan pokok pikir Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebihnya mohon maaf.